Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Indriani dengan NIM 217150784. Pada hari ini saya akan mempresentasikan komunikasi bisnis. Materi pembahasan yang saya akan sampaikan, yang pertama pengertian dari komunikasi bisnis, yang kedua unsur-unsur komunikasi bisnis, yang ketiga cara melakukan komunikasi bisnis yang baik dan benar, yang keempat hambatan-hambatan komunikasi bisnis, dan yang kelima solusi dari hambatan-hambatan komunikasi bisnis. Pengertian dari komunikasi bisnis, menurut Joko Purwanto MBA, dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Bisnis edisi ketiga mengemukakan bahwa komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun nonverbal untuk mencapai tujuan tertentu. Unsur-unsur organisasi. Yang pertama, terdapat tujuan organisasi. Yang kedua, adanya pertukaran komunikasi. Yang ketiga, berisikan informasi, gagasan, opini, dan juga instruksi. Yang keempat, memanfaatkan saluran personal dan impersonal. Yang kelima, memakai simbol atau media perantara komunikasi. Dan yang terakhir, pencapaian target atau tujuan organisasi. Cara melakukan komunikasi bisnis yang baik dan benar, yang pertama ada kejelasan. Kejelasan merupakan unsur yang paling penting dalam komunikasi bisnis. Apabila pesan yang disampaikan tidak jelas, maka penerima akan mengalami kebingungan. Dan kedua itu ada kesederhanaan. Sederhanakan pesan agar penerima mudah memahami isi, maksud, dan tujuan. Karena apabila kita menggunakan bahasa yang terlalu rumit, maka penerima tidak akan paham dengan maksud tujuan kita. Terus juga di sini ada ketepatan. Pesan yang tidak akurat dapat menyebabkan masalah bagi penerima ataupun merugikan bisnis kita. Terus juga di sini ada kesesuaian. Para pelaku bisnis harus memahami karakteristik penerima dan menyampaikan pesan dengan cara yang sesuai. Hambatan dalam komunikasi bisnis diantaranya ada hambatan teknis. Hambatan teknis adalah hambatan berupa keterbatasan fasilitas, peralatan komunikasi, contohnya perkembangan teknologi yang kurang memadai dan kerusakan alat komunikasi. Terus juga di sini ada hambatan semantik. Hambatan semantik adalah hambatan komunikasi dalam konteks penyampaian pesan secara efektif. Semantik lebih mengarah pada pengungkapan suatu hal lewat bahasa ataupun kata-kata. Terus juga di sini ada hambatan manusiawi. Hambatan manusiawi adalah hambatan yang disebabkan oleh berbagai faktor manusia seperti emosi, prasangka pribadi, persepsi, ketidakcakapan, terus juga ada kemampuan atau ketidakmampuan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada solusi dari hambatan komunikasi bisnis. Yang pertama ada solusi hambatan teknis, yaitu yang pertama selalu melakukan maintenance kelayakan media perusahaan, dan yang kedua ada pelatihan teknologi agar karyawan selalu update dengan teknologi baru. Yang kedua ada solusi hambatan semantik. Yang pertama menerapkan standar komunikasi yang terdokumentasi dan fokus pada proyek menggunakan metode Scrum. Dan yang kedua, memahami adanya keberagaman budaya dan menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, ada solusi dari hambatan manusiawi. Yang pertama, menciptakan budaya kerja yang saling menghormati dan berpikiran terbuka agar keharmonisan antar perbedaan usia, status, dan juga persepsi bisa saling memahami. Terus juga yang kedua, ada berkomitmen dan bekerja sama untuk memegang teguh etika berkomunikasi.